Gak ada New Year New Me, yang ada malah New Year New Layoff. Tahun 2025 diawali dengan badai besar bagi dunia bisnis dan ketenagakerjaan. Sejumlah perusahaan, baik lokal maupun global, mengalami kebangkrutan. Delisting dari bursa saham hingga pemutusan hubungan kerja alias PHK massal. Industri yang terdampak pun beragam, mulai dari tekstil, retail, manufaktur hingga teknologi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa penyebab utama dari gelombang kebangkrutan ini dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat? Inilah perusahaan yang bangkrut dan PHK massal. Kita mulai dari perusahaan lokal. Pertama ada Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk ini pernah menjadi raksasa di industri tekstil Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi pemasok utama seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Dengan lebih dari 300.000 desain kain termasuk 6 desain militer yang dipatenkan, Sritex mencapai puncak kejayaannya. Namun kejayaan tersebut mulai memudar seiring waktu. Beban utang yang membengkak hingga mencapai 29,8 triliun rupiah, penurunan permintaan global, dan kebijakan impor yang kurang mendukung industri lokal menjadi faktor utama yang menyeret Sritex ke ambang kepailitan. Pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang resmi menyatakan Sritex dan 3 anak perusahaannya pailit. Akibatnya, ribuan pekerja menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja massal, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan karyawan dan komunitas lokal. Selanjutnya ada S Hardware Indonesia. Setelah 29 tahun beroperasi di Indonesia, PT S Hardware Indonesia Tbk memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian lisensi dengan S Hardware International Holdings Ltd yang berakhir pada 31 Desember 2024. Keputusan ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis yang relevan dengan tren pasar dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Sebagai langkah lanjutan, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau AHI dan tengah mempersiapkan peluncuran identitas merek baru yang dijadwalkan diperkenalkan pada awal tahun 2025. Nah, meskipun toko-toko akan tetap beroperasi dengan nama baru, perubahan ini membawa ketidakpastian bagi ribuan karyawan dan ekosistem bisnis yang telah terbentuk selama hampir 3 dekade. Awal tahun 2025 juga diwarnai oleh gelombang PHK massal di 3 pabrik padat karya yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Subang, dan Bandung. Salah satu pabrik di Tangerang yang bergerak di industri sepatu berencana memecat sekitar 2.400 karyawan. Sementara itu, 2 pabrik lainnya di Bandung dan Subang berpotensi tutup dengan total PHK mencapai 1.650 pekerja. Penyebab utama dari langkah drastis ini adalah produk yang tidak laku di pasaran dan menurunnya pesanan dari pembeli. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menjadi tumpuan ekonomi lokal kini berjuang untuk bertahan dengan memangkas tenaga kerja. Namun, tetap menghadapi ancaman penutupan operasional. Rangkaian peristiwa ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi sektor industri Indonesia di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan tren pasar. Diperlukan langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja untuk mencari solusi yang dapat memitigasi dampak negatif dan mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Krisis industri di Indonesia pada tahun 2025 semakin dalam dengan keputusan Bursa Efek Indonesia atau BEI untuk menghapus pencatatan 8 emiten yang mengalami kebangkrutan. Emiten adalah pihak yang menjual efek atau sekuritas kepada masyarakat melalui penawaran umum. Keputusan ini yang efektif mulai 21 Juli 2025 menambah panjang daftar perusahaan yang gagal bertahan di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Para investor publik yang sebelumnya menanamkan modal mereka di perusahaan-perusahaan ini kini menghadapi ketidakpastian besar atas investasi mereka. BEI telah memberi waktu bagi 8 perusahaan tersebut untuk melakukan keterbukaan informasi mengenai buyback saham hingga 18 Januari 2025. Periode buyback itu sendiri berlangsung dari 20 Januari hingga 18 Juli 2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saham publik dapat ditarik kembali sebelum perusahaan secara resmi dikeluarkan dari bursa. Meski begitu, penghapusan pencatatan ini tidak membebaskan emiten dari kewajiban finansial mereka yang belum diselesaikan. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah
PT Hansen International Tbk, sebuah emiten yang memiliki keterkaitan dengan Beni Cokro Saputro. Perusahaan ini telah mengalami suspensi perdagangan saham selama lebih dari 4 tahun dengan status pilot yang telah dikonfirmasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akibat kegagalan memenuhi kewajiban utangnya. Hansen International menjadi contoh nyata dari bagaimana ketidakmampuan mengelola utang dapat berujung pada kehancuran perusahaan. Selain Hansen International, 7 perusahaan lain yang akan dikeluarkan dari BEI adalah PT Katen Indo Ariesta Tbk atau Kapas yang dikenal sebagai produsen kapas kosmetik dan medis yang melayani kebutuhan industri kesehatan dan kecantikan. PT Forza Land Indonesia Tbk atau FORS bergerak di sektor properti, mengembangkan apartemen dan gedung komersial. PT Grand Kartek Tbk atau KRAH memproduksi peralatan industri seperti boiler dan mesin proses. PT Mas Murni Indonesia Tbk atau MAMI berfokus pada perhotelan dan properti komersial. PT Nipres Tbk atau NIPS memproduksi baterai otomotif dan industri. PT Prim Alloy Steel Universal Tbk atau PRAS mengolah baja untuk industri berat. Serta PT Steadfast Marine Tbk atau kapal yang bergerak di bidang pembuatan kapal dan peralatan maritim. Perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan finansial yang signifikan, baik karena gagal bersaing di pasar, terbebani oleh utang, maupun terjebak dalam permasalahan hukum. Keputusan delisting ini menandai semakin beratnya tantangan yang dihadapi dunia usaha di Indonesia pada tahun 2025. Ribuan pekerja dari perusahaan-perusahaan tersebut kini terancam kehilangan mata pencarian. Sementara investor menghadapi realitas pahit dari investasi yang tak lagi memiliki nilai. Ketidakpastian ekonomi ini menjadi pengingat bahwa daya saing dan pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk bertahan di tengah gejolak pasar yang semakin tidak terprediksi. Tak hanya perusahaan besar, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR juga menghadapi tantangan berat. Tahun 2024 mencatat lonjakan jumlah BPR yang bangkrut akibat kredit macet, manajemen yang buruk, serta tekanan ekonomi yang semakin berat. Diperkirakan, tahun 2025 akan semakin banyak BPR yang mengalami likuidasi, mengancam sektor perbankan mikro yang melayani pelaku usaha kecil dan menengah. Gelombang kebangkrutan dari PHK massal di tahun 2025 semakin meluas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di ranah global. Sejumlah perusahaan raksasa dunia telah mengumumkan langkah-langkah drastis untuk bertahan di tengah krisis ekonomi dan perubahan tren industri. Starbucks, BP, Meta, Microsoft, Boeing, serta beberapa merek fashion ternama seperti Quicksilver dan Billabong terpaksa mengambil keputusan sulit yang berdampak pada pekerja, konsumen, dan dinamika pasar. Starbucks mengumumkan PHK massal yang akan dimulai pada Maret 2025. Dalam sebuah memo internal pada 21 Januari, Chairman dan CEO Starbucks, Brian Niccol, mengungkapkan perlunya restrukturisasi organisasi dengan mengurangi jumlah pekerja pendukung. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penutupan sejumlah gerai di berbagai wilayah. Apakah ini juga ada hubungannya dengan efek boikot? Entahlah ya. Sementara itu, raksasa migas Inggris BP atau British Petroleum mengonfirmasi rencana pemangkasan 4.700 karyawan dan 3.000 kontraktor yang setara dengan 5% dari total tenaga kerja globalnya. Pemangkasan ini merupakan bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan operasi dan meningkatkan efisiensi seiring transisi ke energi terbarukan. Dalam pernyataannya kepada Business Insider, BP menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat daya saing dan membangun ketahanan di tengah ketidakpastian industri energi. Di sektor teknologi, Meta dan Microsoft kembali melakukan gelombang PHK sebagai bagian dari strategi efisiensi biaya dan peningkatan standar kinerja. CEO Meta Mark Zuckerberg menyampaikan bahwa perusahaan akan lebih selektif terhadap kinerja karyawan dan melakukan pemangkasan berbasis evaluasi yang ketat. Microsoft juga berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Meskipun tidak memberikan rincian jumlah pekerja yang terdampak, kedua raksasa teknologi ini berfokus pada talenta berkinerja tinggi sebagai bagian dari strategi restrukturisasi mereka. Boeing pun tak luput dari krisis. Perusahaan manufaktur pesawat ini mengumumkan pemangkasan 400 posisi dari program roket bulan sebagai dampak dari meningkatnya biaya dan penundaan program eksplorasi NASA, Artemis. Dengan perubahan jadwal misi Artemis hingga 2026, Boeing harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung proyek tersebut. Tak hanya industri teknologi dan energi,
sektor retail fashion juga mengalami goncangan besar. Quicksilver, Billabong, dan Volcom mengumumkan penutupan seluruh gerainya di Amerika Serikat. Perubahan gaya hidup konsumen, penurunan permintaan, serta persaingan ketat dengan brand-brand terbaru menyebabkan ketiga merek ini tidak mampu bertahan di tengah krisis retail global. Gelombang PHK massal ini menimbulkan dampak luas tidak hanya bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga bagi industri terkait, konsumen, dan kompetitor. Bagi karyawan yang terdampak, kehilangan pekerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi menjadi pukulan yang berat. Bagi konsumen, perubahan strategi bisnis perusahaan bisa berarti layanan yang lebih terbatas atau harga yang lebih mahal. Sementara itu, bagi kompetitor, kondisi ini bisa menjadi peluang untuk menguasai pasar yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan yang lemah atau gulung tikar.